Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di awal semester ini, di awal semester 1, kita akan belajar seputar tentang Al-Quran. Jadi di semester, bukan hanya semester ini, di semester ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Nah, oke. Berikutnya kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab pertama ini. Nah, jadi di bab pertama ini kita belajar tentang pengertian Al-Quran. Kompetensi dasar yang ingin kita tempuh pada bab ini antara lain yang pertama adalah menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah SWT. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Berikutnya definisi Al-Quran secara bahasa. Al-Lihyani di sini berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca. Kemudian yang kedua Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari lafadz korona yang bermakna menggabungkan antara yang satu dengan yang lain. Berikutnya Al-Farra. Al-Farra ini berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari lafadz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari korinah yang berarti petunjuk atau indikator. Berikutnya ada Az-Zujaj. Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Dan yang terakhir Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, yang mana menurut Imam Syafi'i Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Jadi memang murni Al-Quran itu adalah sebuah nama yang digunakan untuk menamai kitab Allah. Itu definisi Al-Quran secara bahasa menurut pandangan beberapa ulama yang bisa berbeda-beda ini. Berikutnya definisi Al-Quran secara terminologi. Yang pertama ada pendapat atau pandangan dari Syekh Muhammad Khudori Baik. Syekh Muhammad Khudori Baik ini memaknai Al-Quran sebagai berikut, yaitu Al-Quran huwal lafdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wa tadakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa madafatainil mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Jadi Al-Quran adalah lafadz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu menurut Syekh Muhammad Khudori Baik. Berikutnya pandangan Subhi Sholeh di sini. Al-Quran huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahifi al-manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Berikutnya menurut Muhammad Abduh, Al-Kitabu huwal Qur'anul maktubu fil maswahif al-mahfudhu fi suduri man ana bihafdihi minal muslimin. Jadi kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Itu jadi ada dua definisi baik secara bahasa maupun secara terminologi, dan kedua-duanya pandangan ulama itu berbeda-beda. Berikutnya adalah nama-nama Al-Quran. Jadi Allah ini telah menamakan Al-Quran dengan beberapa nama. Penyebutan nama-nama Al-Quran ini juga didasarkan atas wahyu Allah yang termuat di dalam ayat Al-Quran lainnya. Jadi Allah itu menyebut nama Al-Quran dengan sebutan lain yang dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Karena itu bukti-bukti penamaan Al-Quran ini dapat ditemukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, berikut adalah nama-nama Al-Quran beserta bukti-bukti yang menguatkan adanya penyebutan nama tersebut. Bisa diamati tabel yang Bu Ananing sajikan. Di situ ada
nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Buktinya terdapat di mana, Bu? Buktinya terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan juga Quran surat Al-Isra ayat 9. Berikutnya, nama berikutnya adalah Alkitab. Alkitab itu bermakna yang ditulis. Nah, bukti ini terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 dan juga Al-Anbiya ayat 10. Berikutnya Al-Furqan, ada Al-Furqan di situ. Makna Al-Furqan adalah pembeda. Nah, bukti ayatnya adalah Al-Furqan Quran surat Al-Furqan ayat 1. Berikutnya adalah Adzikr. Adzikr bermakna memberi peringatan dan ini ada di Quran surat Al-Hijr ayat 9 dan seterusnya. Itu ada tanzil dan bermakna yang diturunkan. Buktinya juga terdapat di dalam Al-Quran. Nah, berikutnya ada sifat-sifat Al-Quran. Beberapa ulama atau beberapa sumber menyatakan bahwa ada yang menyamakan antara nama-nama Al-Quran dengan sifat-sifat Al-Quran. Ada juga yang menyamakan dengan jadi ada yang menyamakan bahwa sifat-sifat Al-Quran itu juga bisa disebut sebagai nama-nama Al-Quran. Nah, tetapi ini saya mengambil satu sumber yang mungkin masyhur di kalangan kami, yaitu pendapat dari Man Khalil Al-Khattan dalam bukunya Mabahits fi Ulumil Quran, bahwa nama Al-Quran itu, yang disebut nama Al-Quran itu juga berbeda dengan sifat-sifat Al-Quran. Nah, kalau sifat-sifat Al-Quran yang sudah dihimpun oleh Man Khalil Al-Khattan di dalam bukunya Mabahits fi Ulumil Quran ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nur, yaitu bermakna cahaya. Kemudian yang kedua adalah huda, bermakna petunjuk. Yang ketiga adalah syifa, yaitu obat. Yang keempat itu rahmah, yaitu rahmat. Dan yang kelima adalah mau'idhah, yaitu nasihat. Kemudian yang keenam adalah mubin, bermakna menerangkan. Yang ketujuh yaitu mubarak, yang berarti diberkati. Yang kedelapan adalah busyra, yaitu kabar gembira. Yang kesembilan adalah aziz, yang bermakna mulia. Dan yang kesepuluh adalah majid, yang dihormati. Itu adalah sifat-sifat Al-Quran. Itu sekian penjelasan dari Bu Ananing. Hanya untuk mengawali semester ini saja. Berikutnya anak-anak boleh mengeksplor bacaan-bacaan di luar ini. Selain penjelasan dari Bu Ananing, boleh membaca buku PDF yang Bu Ananing bagikan, atau juga belajar dari sumber-sumber lain yang kalian miliki mengenai materi ini. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai pengertian Al-Quran ini, Bu Ananing punya tugas yang harus kalian lengkapi. Di situ silahkan diamati, dibaca yang Bu Ananing tampilkan tentang penugasannya. Nah, kalian boleh mengirimkan tugas ini melalui email yang nanti akan Bu Ananing sampaikan di grup, ya. Sekian dari Bu Ananing, terima kasih, selamat belajar. Bu Ananing akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.